STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah Jalla wa Ala atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemukan dan mengumpulkan kita saat ini di majelis ilmu agama yang online ini, membahas kitab Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, 40 hadis Nabi SAW yang membahas seputar dunia pendidikan anak-anak. Kita memohon kepadanya bi asma'ihil husna wa sifatihil ula wa bismil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung, agar kembali mempertemukan kita secara langsung dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali bacaan kita, kitab Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tarbiyah kepada anak-anak. Dan pada pertemuan pada minggu yang lalu kita telah membahas hadis pertama dan telah menyimak beberapa faedah dari hadis tersebut yang disebutkan oleh penulis. Berikut ini kata beliau bab yang kedua atau hadis yang kedua. Mas'uliyatul walidaini fi tarbiyatil aulad. Adalah hadis yang menerangkan kepada kita kewajiban kedua orang tua untuk memberikan tarbiyah kepada anak keturunannya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amiru alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'anhum wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'anhum wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun 'an ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, ala ketahuilah, kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan yang ia lakukan. Fal amiru alladhi 'ala an-nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian Nabi menyebutkan rincian kepemimpinan yang Allah Jalla wa Ala amanahkan tersebut. Beliau bersabda, maka seorang pemimpin yang memimpin masyarakat negerinya, dia adalah seorang pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepemimpinan yang telah ia lakukan terhadap mereka tersebut. War rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami, pemimpin rumah tangga, seorang suami juga merupakan seorang pemimpin terhadap anggota keluarganya, dan dia akan ditanya tentang mereka pada hari kiamat kelak. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi. Seorang wanita adalah pemimpin terhadap rumah tangga suami dan anak-anak suaminya. Apalagi
jika anak tersebut adalah anak suaminya dan sekaligus juga sebagai anak dia. Wa hiya mas'ulatun anhum, dan dia akan ditanya oleh Allah Jalla wa ala tentang mereka. Wala 'abdu ra'in 'ala mali sayyidih wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa huwa mas'ulun an. Bahkan seorang budak sahaya itu juga seorang pemimpin terhadap harta atau rumah tangga majikannya, dan kelak dia akan ditanya tentang itu. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah, maka sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinan yang telah ia berikan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor 893 dan Imam Muslim pada nomor 1829 dengan lafaz Al-Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapak, saudara dan saudari, sahabat mendengar radio Syiar Tauhid Aceh, dan semua teman-teman yang hadir di media, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Jika kita memperhatikan hadis Nabi SAW di atas, maka beliau telah menerangkan kepada kita di dalam hadis ini bahwa seluruh individu muslim adalah pemimpin hakikatnya. Dan yang paling pertama masuk ke dalam ini adalah mereka para penguasa yang memimpin masyarakatnya. Kemudian Nabi menyebutkan bahwa seorang suami juga seorang pemimpin dalam kacamata Islam. Dia sebagai pemimpin terhadap rumah tangganya. Dan kelak dia akan ditanya tentang kepemimpinan yang telah ia lakukan di dalam rumah tangganya. Yang ketiga, Nabi SAW sebutkan bahwa seorang wanita pun juga sebagai pemimpin terhadap rumah, harta, dan anak suaminya. Dan kelak dia akan ditanya tentang mereka. Kemudian yang keempat, Nabi SAW menyebutkan bahwa seorang budak sahaya itu juga sebagai pemimpin terhadap rumah tangga majikannya. Dan kelak dia akan ditanya tentang mereka. Apakah dia membongkar rahasia mereka ataukah tidak? Apakah dia menceritakan kejelekan-kejelekan yang telah ia lihat dari mereka ataukah tidak? Dia amanah terhadap mereka ataukah tidak? Kemudian jika kita perhatikan hadis Nabi SAW di atas, dan terkhusus bagi teman-teman yang mungkin sudah belajar nahwu, di dalam hadis tersebut Nabi SAW memberikan penekanan. Yang pertama dengan kalimat ala, ketahuilah. Ini kata-kata huruf-huruf yang dipakai oleh orang Arab agar lawan bicara itu fokus dan memberikan perhatian terhadap pembicaraan yang akan disampaikan oleh si pemateri. Yang kedua, di akhir hadis Nabi ulangi kembali ucapan yang telah beliau katakan di awal hadis. Di awal hadis Nabi menyatakan ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah, seluruh kalian adalah pemimpin dan seluruh kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kemudian Nabi menyebutkan bahwa masuk ke dalam kepemimpinan ini adalah penguasa negeri suatu negara, seorang suami dalam rumah tangganya, seorang istri terhadap rumah tangga suaminya, dan seorang budak sahaya terhadap rumah tangga majikannya. Kemudian di akhir hadis Nabi kembali menekankan fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Baik, fawaid kata Syekh, berikut ini beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis ini. Yang pertama, 'alal ab mas'uliyatun 'azimatun fi tarbiyati auladih. Seorang ayah memiliki kewajiban besar yang Allah Jalla wa Ala berikan atas pundaknya terkait pendidikan anak-anaknya. Oleh karenanya ketika Nabi SAW menyebutkan para pemimpin yang mereka semua akan ditanya tentang kepemimpinan yang telah Allah berikan setelah pemimpin suatu negara, maka yang pertama kali Nabi sebutkan adalah suami. Karena di tangan mereka lah tongkat kepemimpinan rumah tangga yang sesungguhnya. Oleh karena dalam Al-Quranul Karim Allah katakan, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Jangan terbalik ya. Jangan sampai seorang istri yang menjadi pemimpin
dan suaminya layak budak sahaya. Baik ya. Ini enggak tepat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang lelaki itu adalah pemimpin terhadap kaum wanita. Ya. Maka Syekh menyebutkan hadis ini menerangkan kepada kita bahwa seorang suami, seorang ayah memiliki kewajiban besar untuk mendidik anak-anaknya. Jangan dikira pendidikan untuk anak-anak itu berada di pundak para guru di sekolah yang pertama kali lah. Amanah tarbiyah kepada anak-anak itu paling pertama ada pada di atas pundak setiap orang tua, dan terkhusus para ayah dan para bapak. Ia akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan ia terhadap anak-anak ia di hadapan Allah Jalla wa'ala di hari kiamat. Maka hendaknya setiap kita memberikan keseriusan dan perhatian dalam hal ini. Ya, masuk anak pribadi yang pertama kali ya, karena kita juga seorang ayah. Dan apa kiranya jika dikatakan kepada kita, Anda akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan Anda di depan presiden minggu depan, di depan Perdana Menteri, pada pekan depan, di depan seorang raja, pada pekan depan, atau ya, orang-orang yang ditakuti dan disegani dalam suatu negara. Bukankah kita akan memberikan keseriusan dan perhatian terhadap amanah kepemimpinan yang telah mereka berikan kepada kita? Lalu bagaimana dengan Allah Jalla wa'ala yang tiada memiliki kerajaan di masa itu dan tiada yang mampu berbicara di masa itu kecuali dengan izin Allah Jalla wa'ala. Dan semua yang tidak terlihat pada hari ini akan tersingkap pada hari itu. Yauma tublas sarair. Segala hal yang tersembunyi pada hari ini di antara manusia akan tersingkap semuanya pada hari itu. Apakah kita sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah tentang anak-anak kita? Kenapa anakmu belum bisa membaca Al-Quran kecuali pada umur sekian? Kenapa anakmu demikian? Kenapa anakmu demikian? Ini harus kita persiapkan semuanya. Naam. Barakallahu fiik ya. Jadi jangan dikira ya ayahnya urusan minta peng mentang. Leh jok peng, jok jajan ti uro, ya padum peng ya kah pe blau api. Pe perlenya bajai. Kabere ke nadung tua, hante buna nadung tua. Ya, kewajiban yang pertama kali yang harus dan yang harus paling sempurna kita berikan kepada anak kita adalah memberikan petunjuk-petunjuk agama yang dengannya mereka akan selamat dari neraka Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka dan anggota keluarga kalian. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan selain beliau dari kalangan ahli tafsir pada ayat ini menyatakan ay 'allimuhumul khaira wa adibuhum. Ajarkan mereka ilmu agama dan berikan mereka teguran-teguran atas pelanggaran-pelanggaran agama yang mereka lakukan. Lah ustaz, saya enggak punya ilmu, saya bukan ustaz, saya bukan santri. Ya akhi, semua kita berkewajiban untuk menuntut ilmu agama. Talah drone, apakah anda belajar ilmu ustaz rata dago na ustaz ino? Hah? Di doyayo, di Aceh, di luar Aceh. Apa kata orang yang mata bangan? Yang apa ya ada jawab kedro dia. Kayo. Iya. Rata dago na ustaz. Tapi tayo mantang we ana maholo ng orang. Ustaz di mana-mana ada di seluruh dunia ini walillahil hamd. Sarana ilmu agama pun luar biasa sudah Allah berikan untuk kita. Sarana ilmu untuk belajar akidah, untuk belajar fikih ibadah, untuk belajar tentang akhlak, untuk belajar iqra, ya. Luar biasa Allah berikan kepada kita. Maka tiada alasan saya enggak punya ilmu untuk mendidik anak saya. Karena kita semua berkewajiban menuntut ilmu agama. Kewajiban menuntut ilmu agama itu tidak hanya di atas pundak seorang ustaz, seorang santri yang ada di pesantren, ataukah di atas pundak para ulama. La, Nabi SAW telah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban di atas pundak setiap individu muslim. Dan jika kita
memang tidak mampu mengajarkan mereka beberapa materi karena kapasitas kita yang memang tidak mumpuni, maka hendaknya kita menjadi wasilah mereka menuntut ilmu agama. Kita panggil ustadz atau ustadzah ke rumah kita, buka les untuk pelajaran akidah, fikih dan akhlak, tajwid, tahsin Al-Quran untuk anak-anak kita. Kita antar mereka ke tahfiz Al-Quran yang ada di pagi hari, di sore hari. Nah, kemudian yang kedua, kata Syekh, "Alal mas'uliyatun 'azimatun fi tarbiyati auladiha." Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa seorang ibu pun memiliki kewajiban yang besar untuk mendidik anak-anaknya. Maka melalui media pada sore hari ini saya mengingatkan semua ibu-ibu dan terkhusus ibu-ibu yang kami cintai dari pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM maupun ibu-ibu yang menyaksikan kajian ini secara online, kami berpesan jangan sampai bunga dan pot-pot bunga Anda melalaikan Anda dari memberikan pendidikan kepada anak-anak Anda, terkhusus di masa daring ini. Ya. Berlindunglah kepada Allah dari fitnah bunga dan pot bunga. Karena sebagian wanita, Masya Allah, ya, dia memiliki waktu untuk merawat bunga dan pot bunga, bahkan untuk mengkoleksi pot bunga, mengupdate berita, shopping online tentang harga-harga pot bunga, tetapi baru setengah jam memberikan pelajaran untuk anaknya yang daring, udah merepet-repet. Ya, udah marah-marah. Jadi seakan-akan bunga dan pot bunga itu lebih mahal daripada pendidikan anaknya. Ya. Yang ketiga kata Syekh, kullum minhuma sayus'alu yaumal qiyamati an dzalik. Setiap ayah dan ibu rumah tangga akan ditanya pada hari kiamat tentang tarbiyah yang telah mereka berikan kepada anak-anaknya. Ini hendaknya menjadi renungan untuk kita semua, ya. Dan terkhusus bagi saya pribadi yang juga seorang ayah. Dan sebagai pemateri, ini bukan perkara yang sepele, ya. Karena yang akan meminta pertanggungjawaban atas tarbiyah atau amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai suami atau ibu adalah Allah Jalla wa'ala, Rabbul Alamin, yang la takhfa alaihi khafiyah. Tiada sesuatu yang tersembunyi atas dirinya. Seluruh anggota tubuh kita saat itu akan berbicara, akan menjawab, ya Allah, dia tidak sempat daring, menemani anaknya daring karena sibuk ngurus pot bunganya. Karena sibuk ngurus bunganya. Yang satu lagi, ya Allah, karena kaki ini seringkali di warung kopi. Bengah bawa warung kopi, caora warung kopi, tupuk warung kopi, malam warung kopi. Yang hana mati warung kopi. Udah jawab? Ya. Nukalimu aidihim. Pada hari itu kami buat tangan-tangan mereka berbicara. Bohong gimana kita? Kaki kita akan menjadi saksi, ya Allah. Kaki ini nggak pernah di rumah, ya Allah, saat itu. Selalu nge-show sana, nge-show sini. Nongkrong sana, nongkrong sini. Kaki ini telah menghabiskan waktunya untuk goes dengan kawan-kawannya yang sudah melampaui batas. Anak yang sedang daring di rumah, dia tinggalkan. Menjawab apa? Allah yang akan meminta pertanggungjawaban itu kepada kita. Mungkin kalau yang meminta pertanggungjawaban tersebut adalah hanya pimpinan suatu negara, bos suatu instansi, kita bisa main-main, kita bisa suap dia, ya kita bisa melakukan manipulasi data. Tapi pada hari kiamat, tangan ini akan berbicara, ya, anggota tubuh kita akan berbicara, dan kita berhadapan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Setiap kalian itu akan berdiri di hadapan Allah, akan diajak bicara oleh Allah.
antara diri kalian dengan Allah Jalla wa'ala, dan tidak ada penerjemah saat itu. Jadi sekali lagi ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang lentuan cintai dan hormati, ini perkara serius. Ini perkara serius. Karena hal ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan di depan hakim, bukan di depan pemimpin suatu negara semata, tetapi di hadapan Allah yang maha raja, yang maha mendengar, yang maha berkuasa. Kapan itu? Mungkin tidak lebih dari 1,5 jam lagi, atau bahkan mungkin tidak lebih dari 1 menit lagi. Karena kehidupan kita di dunia ini, jika kita bandingkan dengan kehidupan akhirat, mungkin bisa dikatakan kehidupan kita di dunia ini tidak melebihi 1 menit. Waktu akhirat. Ada di sebagian hari Allah katakan khamsina alfasana. Panjangnya hari di akhirat itu ada yang satu harinya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Ada juga yang satu harinya panjang ke alfisana mimma ta'udun, seperti 1000 tahun di dunia ini. Berarti kalau andai kata kita punya umur 60 hingga 70 tahun, maka umur kita yang 60 hingga 70 tahun itu jika dibandingkan dengan waktu satu hari di akhirat yang panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini, berarti nggak lebih dari 1,5 jam atau tidak lebih dari 2 jam. Apalagi jika dibandingkan dengan satu hari di akhirat yang panjangnya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, ini masalah serius. Nah, bukan masalah sepele. Karena yang akan bertanya kepada Allah tentang kepemimpinan yang telah kita berikan kepada anak-anak kita, kepada anggota keluarga kita ketika di dunia adalah Allah Jalla wa'ala, adalah Rabbul Alamin. Nah, dan mari kita jadikan daring ini kesempatan kita menanamkan pahala jariah kita kepada buah hati kita. Kita berusaha untuk menjadi sebaik-baik pemimpin untuk mereka. Yang keempat, kata Syekh, faedah keempat yang dapat dipetik dari hadis ini adalah alal murabbi mas'uliyatun kabiratun fi tarbiyati man 'indah. Kepada seorang pendidik, apakah itu seorang ustaz, ustazah, pak guru, ibu guru, guru tahfidz di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah, halaqah-halaqah sore hari, pagi hari, ataukah di siang hari, mereka juga memiliki kewajiban besar di dalam mendidik orang-orang yang ada di sisi mereka. Nah, dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Karena ketika ia telah membuka majelis dan menerima anak orang lain yang diamanahkan kepadanya, berarti dia sudah siap untuk diminta pertanggungjawaban oleh Allah Jalla wa'ala atas kepemimpinan yang telah ia berikan kepada anak-anak didikannya tersebut. Baik, yang kelima, dan ini sangat penting untuk kita renungi bersama. Kata Syekh, la tatawaqqafu mas'uliyatul walidaini nahwa auladihima 'alal ma'kal wal malbas. Kewajiban kedua orang tua terhadap anak-anak mereka itu tidak sekedar dengan memberikan makan dan minum untuk mereka atau pakaian. Bal tata'adda ila ma huwa aham. Bahkan kewajiban mereka yang paling penting dan lebih penting dari makanan, minuman atau pakaian untuk anak-anak mereka, wahwa tarbiyah, adalah pendidikan agama. Karena api di dunia ini tidaklah lebih berbahaya daripada api di akhirat. Maka hendaknya seorang lebih fokus menyelamatkan anaknya dari api di akhirat atau di alam barzah daripada api di dunia ini. Bayangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahli nari 'adaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibaghu." Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidih otaknya. Fayadhunnu annahu ashadduhum 'adaba wa huwa ahwanuhum 'adaba. Dia pun mengira bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling keras siksaannya, sementara ia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Panasnya api di dunia ini, jika kaki yang terbakar, maka otak tidak akan ikut meleleh dan mendidih.
Namun berbeda dengan api yang ada di dalam neraka. Jangankan apinya, baru arangnya saja diletakkan di bawah 2 kaki seorang hamba. Dia belum dibakar, tapi baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya. 2 bara api tersebut dapat meleleh dan mendidihkan otaknya. Dan walillahilham, perkara dunia itu sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah. Untuk memperoleh keindahan atau fasilitas dunia ini memang benar membutuhkan perjuangan. Tetapi tidaklah lebih besar daripada perjuangan untuk memperoleh surga Allah Jalla wa'ala. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah sesungguhnya pembendaharaan Allah itu amatlah mahal. Perniagaan Allah itu sangatlah mahal. Perniagaan Allah yang amat mahal itu adalah syurganya. Sebagian orang merasa dirinya telah sukses mendidik anak-anaknya, tatkala anak-anaknya itu telah sukses semuanya dalam urusan dunia. Oleh karenanya seringkali kita mendengar dari sebagian orang, bapak ibu itu Masya Allah beliau sudah sukses mendidik anak-anaknya. Anak-anaknya semuanya sudah sukses. Sekarang yang satu ini sudah punya jabatan ini, yang ini sudah punya sebagai pejabat ini, pejabat itu. Dia sudah lewat pendidikan ini, pendidikan itu, sekarang tugas di sini, di situ. Semua mereka udah punya rumah masing-masing, punya mobil masing-masing. Pertanyaannya, apakah Anda telah menjadi sebab mereka salat 5 waktu? Apakah Anda telah mengajarkan mereka sifat salat Nabi, sifat wudhu Nabi? Apakah Anda telah mengajarkan mereka salat tahajud? Apakah Anda telah mengajarkan mereka atau menjadi sebab mereka paham akidah yang benar, sehingga mereka selamat dari syirik, dari bid'ah atau maksiat, ataukah tidak? Karena itu yang Allah pertama kali minta kepada kita terkait anak keturunan kita atau anggota keluarga kita dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan anggota keluarga kalian dari api neraka. Sekarang kita melihat mayoritas kaum muslimin lebih mementingkan pendidikan dunia daripada pendidikan akhirat. Dan dia tidak sadar atau menyesalinya kecuali tatkala malaikat maut sudah berada di sisinya, mencabut dan menarik rohnya. Sehingga kita melihat sebagian mereka, Masya Allah ya, setelah pagi hari anaknya pergi sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, ataukah sudah masuk ke perguruan tinggi, sore harinya masih dimasukkan les lagi. Masya Allah, les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin, les bahasa Perancis, les berbagai materi ilmu akademik lainnya. Tapi untuk ilmu akhirat, seminggu 3 ay pakaan gupakat ane bak majlis. Nyampi tu lam hanawate ustaz. Masya Allah jawaban. Allah mustahanawate ba orang ku piti bengah metipe. Ba orang ku piti bengah. Tip support. Ya. Yang ia tu mate ba orang ku pi. Ya. Dalam keadaan lalai dari Allah Jalla wa'ala. Betapa mudah orang sekarang menjawab, enggak ada waktu. Ya. Anak saya lihat dulu dia punya waktu apa enggak Ustaz untuk belajar. Masya Allah. Kita lihat dulu punya waktu ataukah tidak. Sebagian ulama salaf menyatakan seorang anak itu memang harus dipaksa untuk menuntut ilmu agama. Oh khawatir dia enggak akan ikhlas nanti. Kata para ulama, talabtul ilma li ghairillah fa'aba illa an yakuna lillah. Awal menuntut ilmu aku tidak bisa ikhlas. Tetapi ilmu itu menuntun dan memaksaku untuk ikhlas. Nggak apa-apa dia merasa terpaksa. Karena jika dia menuntut ilmu agama, nanti ilmu agama akan menuntun dia untuk ikhlas. Menuntun dia untuk mengharap pahala kepada Allah. Menuntun dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Menuntun dia untuk berterima kasih kepada orang tua yang telah memberikan perhatian agama untuknya. Tapi untuk ilmu dunia, Masya Allah. Ya, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, pelajaran akademik, pelajaran umum. Sorenya les lagi, les bahasa Inggris, les bahasa Perancis, ya, Masya Allah. Bahkan ada yang les bola lagi. Untuk bola kaki perlu les sebagian orang. Allahu Akbar.
Ya. Dan siap mengeluarkan biaya sebesar apapun untuk ilmu dunia. Tapi untuk ilmu akhirat, untuk ustaz, untuk pengaji, guru kajian, seikhlasnya. Yang piradang utang lelom. Utang. Tapi untuk ilmu umum, Masya Allah, dia rela jual hartanya, bahkan sebagian orang rela ambil pinjaman riba untuk pendidikan umum. Ya, begitu untuk pendidikan agama, dia tidak bisa bersikap dermawan. Padahal seluruh harta yang kita keluarkan di jalan ilmu agama, itu akan bernilai sedekah jariah di sisi Allah Jalla wa'ala. Akan dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala 100 kali lipat, 700 kali lipat, ataukah bahkan lebih dari itu, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat dari surah Al-Baqarah dan hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kapan itu kita sadari dan kita sesali jamaah yang dimuliakan Allah? Itu akan kita sesali dan akan kita sadari tatkala malaikat maut sudah duduk di sisi kita. Kedua betis kita sudah beku karena malaikat yang sedang mencabut nyawa kita, dan di saat kita sudah berada di alam barzakh, barulah kita menyatakan, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Aku akan berlakukan amalan-amalan saleh yang dahulunya aku tinggalkan. Barulah dia berangan-angan, aduhai jika aku memiliki anak-anak yang saleh, yang saat ini mereka mendoakan aku yang sudah berada di alam barzah ini, sehingga derajatku semakin tinggi di sisi Allah, sehingga aku selamat dari azab di alam barzah ini. Maka sebelum itu terlambat jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita bangkit dari kelalaian yang telah ada pada kita selama ini. Jika kita perhatikan perjalanan ulama salaf, maka rata-rata mereka yang menjadi ulama, rata-rata mereka hafidh di tangan ayahnya, di tangan ibunya, atau bahkan kakeknya. Sebagai contoh, imam kaum muslimin yang sangat terkenal, yang tiada kaum muslimin di penjuru dunia ini kecuali mengenal nama beliau, yaitu Imam Syafi'i. Beliau lahir dalam keadaan yatim, dari keluarga yang miskin. Siapa yang mendidik beliau sehingga beliau hafid di waktu yang masih kecil, di umur yang masih kecil? Di bawah umur 10 tahun beliau sudah hafid Al-Quran. Ibu beliau yang mendidik beliau. Ibunya seorang yang wanita yang janda dan miskin. Demikian juga para ulama yang lainnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hafidh di tangan ayahnya. Dan kalaupun kita seorang ayah tidak bisa memberikan pendidikan kepada anaknya karena waktu dia sudah habis untuk mencari nafkah kepada mereka, maka hendaknya dia semangat mencari guru untuk anak-anaknya. Dia punya waktu mengantar mereka ke halaqah-halaqah ilmu agama, atau menghubungi para pengajar ilmu agama untuk mengajarkan anaknya. Atau paling tidak jangan menjadi penghalang lah. Ini sebagian orang tua udah dirinya nggak belajar, anaknya nggak diberikan semangat, nggak diantar ke majelis ilmu agama, justru dia menjadi penghalang lagi. Subhanallah, si anak lagi semangat-semangatnya beribadah, semangat-semangatnya dia pulang di majelis ilmu agama, lihat ayahnya di rumahnya habis waktu dengan HP main game. Masya Allah. Bahkan sebagian orang tua merokok. Udah dirinya merokok, suruh beli rokok lagi sama anaknya yang sudah tahu hukum rokok itu haram. Kan ini luar biasa ayahnya. Ayah akhir zaman. Allahul musta'an. Baik, ini beberapa faedah dari hadis di atas. Baik, kita bacakan satu hadis lagi, dengan itu kita akhiri majelis kita hari ini. Baik, hadis yang ketiga adalah hadis berkaitan salahul aulad yanfa'ul abawaini ba'da mautihima. Kesolehan seorang anak itu akan memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya setelah mereka meninggal dunia. Artinya manfaat dari anak saleh itu tidak hanya ketika kedua orang tua itu masih di dunia. Di dunia jelas manfaatnya, menjadi penyejuk hatinya. Setiap kali dia sedih, atau dia pusing dengan urusan-urusan dunia yang ada di luar rumahnya, begitu dia pulang ke rumah melihat anaknya sedang baca Al-Quran, sedang menghafal hadis, sedang sholat tahajud, sedang sholat duha,
Anak yang menjaga salat 5 waktu, bukan perokok, bukan penghisap sabu-sabu, bukan maling, ya, bukan anak yang habis waktunya dengan game. Bukankah itu sesuatu yang menyejukkan hatinya? Lebih dari itu, anaknya itu menjadi pemberi atau pengirim pahala sedekah jariah untuknya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 1631, di sini disebutkan nomornya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathah." Apabila seorang insan itu meninggal dunia, mati, maka seluruh amalannya itu terputus darinya. Seluruh amalannya terputus darinya. Illa min thalathah, kecuali dari 3 hal. Kecuali 3 hal. Yang pertama, illa min sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah yang manfaatnya tetap tersalur kepada manusia, sekalipun orang yang mengeluarkan sedekah tersebut telah meninggal dunia, maka selama manfaat itu masih berjalan untuk mereka manusia, maka pahalanya tetap mengalir kepadanya, seperti membuat sumur, ya, seperti membangun, ya, toilet umum, seperti, ya, memberikan fasilitas kepada manusia untuk beribadah kepada Allah, ya, menyekolahkan para penuntut ilmu agama selama mereka menuntut ilmu agama, atau seluruh kebaikan ibadah yang mereka lakukan sebab bantuan kita, itu akan mengalir kepada kita pahalanya. Nah, yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu agama yang bermanfaat. Ilmu agama yang dia sampaikan kepada manusia, baik dengan tulisannya, baik dengan ceramahnya, ya, di atas mimbar Jumat ataukah yang lainnya, itu akan berbuah pahala jariah. Di sini ada hal yang perlu kita ketahui bersama, dan ini diingatkan oleh para ulama, bahwa pahala jariah dari ilmu agama itu tidak mesti dengan tulisan, ya. Karena memang Allah Jalla wa'ala memberikan kelebihan yang bertingkat-tingkat dan beraneka ragam kepada orang-orang yang berilmu. Ada yang mereka memiliki kelebihan di dalam menyampaikan ilmu agama dengan lisan, tetapi tidak diberikan kelihayan di dalam menulis. Ada di antara orang yang berilmu diberikan kelebihan oleh Allah di dalam menyampaikan ilmu dengan tulisannya. Dia bisa menulis dengan bahasa-bahasa yang membuat orang terpukau. Tetapi ketika dia diminta untuk berbicara, untuk menjadi khatib Jumat, dia gemetaran. Ya. Inilah manusia. Oleh karenanya kita diminta untuk saling menyempurnakan antara satu sama yang lainnya. Karena sebagian orang mengira bahwa ilmu itu hanya berpahala jariah kalau dengan tulisan. Lah. Sebagai contoh, misalkan seorang mengajarkan anak kecil Al-Fatihah. Sebab dia, anak kecil tersebut, memahami dan menghafal serta membaca Al-Fatihah dengan benar, maka seumur hidupnya dia membaca Al-Fatihah tersebut, pahala jariah membaca Al-Fatihah atau Al-Quranul Karim yang 1 hurufnya 10 pahala akan mengalir kepada guru yang mengajarkan ia Al-Quran tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an qasa min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menyuruh kepada petunjuk Allah, pada Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginya pahala seruan tersebut dan pahala orang-orang yang melaksanakan petunjuk tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa hatta an-namlata fi juhriha la yusalluna ala muallimin nasil khair." Allah, para malaikat, bahkan semut-semut yang ada di dalam lubangnya bersalawat kepada orang yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Salawat Allah kepada hambanya adalah pujian dan sanjungan dia di hadapan malaikat-malaikatnya. Adapun salawat Allah, salawat para malaikat dan para hamba kepada hamba-hamba Allah adalah permohonan ampunan kepada Allah Jalla wa'ala untuk mereka. Ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan belajar dan mengajarkan ilmu agama, saya kira adalah sesuatu yang dimaklumi oleh kita semua. Yang ketiga, kata Nabi SAW, dan ini syahid pembahasan kita, awaladin salihin yad'u lah. Yang ketiga adalah anak saleh
yang mendoakan ia dengan kebaikan. Definisi saleh itu kata para ulama adalah di mana ketaatan dia lebih banyak daripada maksiatnya. Karena bukanlah syarat menjadi orang saleh itu tidak pernah bermaksiat. Karena itu sebuah syarat yang mustahil dan tidak akan mungkin mampu direalisasikan oleh setiap anak Adam. Karena Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam itu banyak melakukan dosa. Akan tetapi sebaik-baik anak Adam yang banyak melakukan dosa, banyak pula bertaubat. Baik, berikut ini beberapa faedah dari hadis tersebut dari Syekh. Yang pertama, al-mayyit yanqati'u 'amaluhu idza mata illa ma istathnahu ad-dalil. Setiap orang yang telah mati, maka seluruh amalannya akan terputus kecuali amalan-amalan yang telah dikecualikan oleh dalil. Maka setiap orang yang menyebutkan keutamaan tertentu dari amalan-amalan yang akan diperoleh oleh seseorang sekalipun dia telah meninggal dunia, maka kita tuntut dalilnya darinya. Apa dalilnya? Bahwa itu akan sampai kepada seseorang sekalipun dia telah meninggal dunia. Mana ayat Al-Quran, mana hadis Nabi SAW. Karena perkara agama itu dibangun di atas dalil terkhusus masalah gaib. Baik, yang kedua, wa mimma yulhaqu bil amali alladhi la yanqatu ba'da al-maut ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu an. Di antara amalan yang tidak terputus pahalanya untuk seseorang sekalipun dia telah meninggal dunia adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min 'amalihi wa hasanati ba'da mauti 'ilman 'allamahu wa nasyarah." Di antara amalan yang tetap mengalir pahalanya kepada seorang mukmin dari amalan dan kebaikan dia setelah matinya adalah ilmu yang diajarkan dan ia sebarkan. Yang kedua, waladan salihan tarakah, anak saleh yang dia tinggalkan. Setiap kali seorang anak beramal, melakukan ibadah dan dia menjadi saleh sebabnya adalah orang tuanya, maka ibadah yang ia lakukan tersebut sekalipun niatnya adalah untuk dirinya, pahalanya tetap mengalir kepada orang tuanya dan tanpa mengurangi pahalanya. Nah, yang ketiga, wa mushafan warrathah, mushaf Al-Quran yang dia wariskan. Ya, ini amalan yang mudah insyaallah diamalkan. Antum lihat ada anak-anak yang semangat menghafal Al-Quran, beli mushaf. Apalagi anak-anak tahfidz, beli 1-2 mushaf yang antum lihat akan dipakai oleh mereka, maka setiap kali dia memakai mushaf tersebut, menghafal, membaca Al-Quran, maka setiap kali itu pahala mengalir kepada anda sekalipun anda telah meninggal dunia. Walillahil hamd, mushaf nggak mahal kok. Dan sebagai usulan pribadi dari ana, kalau menghadiahkan mushaf terkhusus kepada anak-anak tahfidz Al-Quran, usahakan mushaf cetakan Madinah. Karena itulah mushaf yang mayoritas anak tahfidz sunnah memakainya. Dan sebaik-baik cetakan dan paling mudah untuk dibaca dan dihafal, mushaf Madinah. Nah, walaupun memang harganya di atas rata-rata, ya. Yang keempat, Nabi SAW sebutkan au masjidan banah, masjid yang dia bangunkan. Apakah syaratnya harus satu masjid dia sendiri? La, tentunya itu paling sempurna, ya. Di dalam hadis lain yang sahih, Nabi menyebutkan walaupun dia hanya menyedekahkan selempengan batu untuk pembangunan suatu masjid, Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Setiap kali masjid tersebut dipakai untuk beribadah kepada Allah, maka pahala ibadah salat di situ, pahala mereka menuntut ilmu, pahala mereka menghafal Al-Quran, pahala kebaikan-kebaikan yang lainnya akan mengalir kepada orang yang menjadi sebab masjid itu terbangun. Makanya kalau mau bangun masjid, hati-hati. Jangan sampai membangun masjid untuk orang yang akan menjadikannya sebagai tempat syirik, bidah atau maksiat. Jika seorang sudah tahu, ya, jika masjid ini diberikan kepada dia, kalau saya bangun pesantren untuk dia, pasti yang dia diajarkan syirik, bid'ah. Dan saudara sudah tahu tetapi tetap melakukannya, ya siap-siap dapat dosa jariyah. Ya, kecuali kita bangun masjid, ya umum kita lihat masjid akan dipakai untuk keumuman manusia. Tapi setelah itu rupanya masjid itu dialihfungsikan menjadi tempat penyebaran syirik, bid'ah. Maka kewajiban kita memberi nasihat, memberi teguran, kita alihkan fungsinya kepada jalan yang benar. Kalau jika pun tidak, maka itu sudah di luar kemampuan kita. Maka mudah-mudahan
pahala jariah tetap mengalir untuknya dari amalan-amalan yang dilakukan dalam masjid tersebut dengan benar. Yang kelima kata Nabi SAW, au baitan libnis sabil banah. Sebuah rumah yang dia bangun untuk para musafir, tempat singgah musafir. Tapi dilihat juga ini akan terpakai ataukah tidak ya? Tidak di semua tempat. Terkadang seorang membangun sebuah bangunan di pinggir jalan sebagai tempat peristirahatan orang-orang yang melakukan perjalanan terpakai. Jika dia lihat nggak akan terpakai, lebih baik dia gunakan kepada hal lain yang akan lebih bermanfaat. Yang keenam adalah nahran ajarah. Sungai yang dia alirkan. Ini mencakup sungai, mencakup sumur. Ya, al-muhim dia memberikan air kepada manusia. Air yang akan mereka gunakan untuk mereka minum, menyiram tanaman, atau untuk hewan ternak mereka. Maka pahala jariahnya tetap mengalir kepadanya sekalipun dia telah meninggal dunia. Dan yang ketujuh Nabi sebutkan adalah sadaqatan akhrajaha min mali fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih. Sedekah yang ia keluarkan dari hartanya ketika ia masih sehat dan ia masih hidup. Kenapa Nabi sebutkan dua hal ini? Karena dalam dua hal ini biasanya orang bersikap pelit untuk sedekah, ya kan? Kalau udah sakit parah biasanya orang pelit pun jadi dermawan ya. Urang kredit luar biasa. Cukup kredit urang terkadang. Ya. Peng terbe hang bekah. Ya maka itu bahasa Aceh, peng terbe hang bekah yang perumpamaan kredit yang luar biasa. Uang 1.000 nggak bisa pecah. Ini pelit luar biasa. Tetapi sebagian orang yang pelit seperti itu, begitu sakit kena stroke, Masya Allah, diwakafkan tanah-tanahnya. Ya. Begitu juga menjelang wafat. Apalagi kalau dokter udah vonis, Pak ini sepertinya minggu depan udah dead ini. Ya tentunya dokter nggak kayak gitu juga ngomongnya kan. Dikasih tahu kehidupan Bapak nggak akan lama lagi. Maka mayoritas orang-orang yang pelit bisa dermawan di saat itu. Tapi ketika dia masih sehat, ya, dia sedang sehat, dia masih hidup, ya, maka jarang ada orang yang bisa dermawan bersedekah. Nah, kalau bisa, maka pahalanya kata Nabi akan mengalir kepadanya min ba'di mauti, sekalipun dia telah meninggal dunia. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Faedah ketiga dari hadis ini adalah da'watul waladi salih tanfa' abawaihi min ba'da mautihima. Doa anak yang saleh itu akan memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya sekalipun mereka telah meninggal dunia. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya yang membahas fikih kurban, beliau menyebutkan bahwa amalan yang paling utama dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia adalah doa. Kenapa? Kata beliau, karena itu yang disebutkan oleh Nabi secara khusus. Ya. Adapun amalan-amalan lainnya, maka Nabi katakan sampai, tetapi karena ada yang bertanya. Contohnya, membayar hutang, menghajikan orang tua. Karena ada pertanyaan, Nabi katakan sampai. Membayar nadar orang tua. Ya. Tetapi doa Nabi sebutkan secara khusus. Seperti dalam hadis yang kita bahas pada hari ini. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan kata para ulama, rahmat Allah yang begitu luas. Allah memberikan amalan yang mudah dilakukan ya, oleh keumuman anak, tetapi pahalanya luar biasa. Jadi jangan disepelekan ya. Coba kalau Allah dan Rasulnya jadikan amalan haji yang paling bermanfaat, atau wakafkan tanah, amalan yang paling bermanfaat untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka orang-orang yang miskin akan sedih. Tetapi Allah menjadikan amalan yang paling bermanfaat dari seorang anak ke orang tua yang telah meninggal dunia adalah doa kebaikan. Sehingga semua kalangan bisa melakukannya. Dan mereka bisa memperbanyaknya sekalipun dia adalah orang yang paling miskin. Ini kata Syekh Al-Utsaimin menunjukkan betapa luasnya rahmat dan keutamaan Allah Jalla wa'ala untuk hamba-hambanya. Maka jangan sampai seorang anak merasa tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang tuanya karena dia miskin, nggak punya ya harta dan seterusnya. Ya akhi, dengan kita selalu mendoakan orang tua kita, kita telah melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat dan yang paling bermanfaat untuk mereka. Oleh karenanya, usahakan setiap doa kita yang kita panjatkan kepada Allah
tidak terluput oleh kita kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia atau salah satu di antara mereka yang telah meninggal dunia, dan terkhusus dalam waktu-waktu mustajab dan tempat-tempat yang mustajab seperti sujud. Apa sulitnya sih kita menyatakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira dalam setiap sujud kita? Nah, kemudian yang keempat kata penulis, li salahil auladi wa istiqamatihim wal hirsi 'alaiha ahammiyatun balighah. Untuk kesalehan anak keturunan dan keistiqamahan mereka di atas agama Allah Jalla wa'ala, serta bersikap semangat untuk mendidik dan mengistiqamahkan mereka, ahammiyatun balighah. Ini perkara yang sangat penting. Jika itu sesuatu yang sangat penting, berarti hendaknya kita memberikan perhatian yang khusus. Yang terakhir kata Syekh, yang kelima, du'aul auladi liwalidayhim lahu fadlun kabir. Doa anak, doa yang baik dari anak kepada kedua orang tuanya, lahu fadlun kabir, ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira sampai sini untuk kajian kita pada sore hari ini. Walillahilham, pada sore hari ini kita telah membaca 2 hadis dari 40 hadis tentang tarbiyah anak-anak dan faedah-faedah dari 2 hadis tersebut yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Sisa waktu saya persilakan untuk disampaikan apa yang telah disampaikan oleh pendengar radio, apakah kritikan, masukan atau kayak yang lainnya. Nah, Di mana saja berada, kita masuk ke sesi tanya jawab di sore hari ini. Sudah masuk berapa pertanyaan, Ustadz? Dan kita utamakan pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan kita di sore hari ini. Pertanyaan pertama ini dari Rion Afandi dari Semelu, Ustadz. Rion Afandi, Masya Allah, ahlan wa sahlan, barakallahu fik. Pertanyaannya, apa penyebab lemahnya iman seseorang, Ustadz, sehingga berdampak kepada mendidik anak? Barakallahu fik. Apa sebabnya lemahnya iman? Para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab akidah, seluruh kitab akidah yang membahas bab akidah, mereka menerangkan ketika membahas masalah iman, ketika mereka menerangkan iman itu memiliki 3 rukun, al-i'tiqadu bil janan, wal qawlu bil lisan, wal amalu bil jawarih. Keyakinan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Mereka selalu menyatakan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena maksiat. Banyaknya maksiat yang kita lakukan membuat hati kita keras, mudah marah, bahkan dan billah ya. Ini introspeksi diri dan teguran buat pribadi anak yang pertama kali, yang juga merupakan seorang ayah. Jika kita sadar dan kita jujur introspeksi diri kita, maka kita akan sadar bahwa selama ini kita keras, kita bersikap keras, kaku dengan anak-anak kita karena dosa-dosa maksiat yang kita lakukan. Karena memang dosa itu, kata para ulama, di antara Al-Imam Ibnu Qayyim, kitab yang sangat bagus untuk dibaca terkait efek buruk dari maksiat adalah kitab Al-Imam Ibnu Qayyim Ad-Da' wa Dawa. Beliau sebutkan di sana sekian efek buruk yang sangat berbahaya dari dosa itu. Di antaranya adalah membuat hati ini keras sehingga mengeluarkan sifat rahmat. Coba lihat para pelaku dosa. Ya. Bahkan pada diri kita sendiri. Terkadang kita mudah bersikap keras dengan anak-anak karena dosa kita yang luar biasa. Yang ketiga, memberi pengaruh kepada akhlak anggota keluarga kita. Bahkan tunggangan yang dia miliki itu akan berubah, ya, efek maksiat yang ia lakukan. Nah, maka caranya adalah agar kita selalu berdoa kepada Allah, menjaga zikir kepada Allah, yang perbanyak ketaatan kepada Allah, karena dengan itu hati kita akan lembut. Allah berfirman, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hati itu dengan mengingat Allah Jalla wa'ala, hanya dengan mengingat Allah akan lembut, ya. Yang tentunya yang jangan pernah kita malas darinya adalah menuntut ilmu agama, karena ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan ilmu dan bahwa ilmu adalah sumber segala kebaikan adalah sesuatu yang dimaklumi bersama. Nah,
Fadhal, yang lain barakallahu fik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dari Singkil Utara, Desa Ketapang Indah. Pertanyaannya, Bismillah, metode apa yang harus diterapkan terhadap anak yang hiperaktif dalam ruangan kelas agar bisa tertib mengikuti pelajaran? Nah, bagaimana Ustaz? Masya Allah ya. Tips apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi anak-anak yang super aktif dalam kelas? Baik, secara umum kalau kita melihat bimbingan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW serta petunjuk salaf secara teori ilmiah dan diniyah, kita diminta untuk bersikap sabar. Ini kunci keberhasilan dalam segala hal dan terkhusus dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena memang mereka sedang kita didik. Ya kalau kita nggak siap sabar, ya berarti nggak siap jadi mukmin. Karena sabar kunci masuk surga, kan itu. Yang kedua ya, mereka masih anak. Maka hendaknya sifat sabar tidak pernah lepas dari seorang pendidik. Yang ketiga, kelemah lembutan. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Kelemah lembutan itu tidaklah diberikan kepada sesuatu melainkan akan mengindahkan sesuatu itu. Dan tidaklah dia dicabut dari sesuatu melainkan sesuatu itu akan rusak. Betapa banyak pendidikan itu hancur karena kekerasan dan kekejaman sebagian guru. Bahkan sebagian anak didik itu ada yang trauma dan rusak psikolognya. Karena kekerasan dari sebagian guru. Sebagai contoh nih, bagaimana Nabi SAW memperlihatkan kepada kita dan menerangkan kepada kita bagaimana menyikapi anak-anak yang terkadang ya dengan bahasa tadi super aktif ya. Hiperaktif sebagai contoh. Beliau salat sebagai imam. Beliau ketika sedang sujud, Hasan naik ke pundaknya. Fa'atala sujud. Beliau pun memanjangkan sujudnya. Sampai sebagian para sahabat mengira beliau lupa. Setelah salat Nabi menyatakan, aku tidak lupa. Tetapi aku sengaja memanjangkan sujudku karena Hasan berada di atas pundakku. Aku tidak rela memaksa dia turun. Maka aku tunggu dia sampai turun. Maka aku pun setelah itu barulah aku bangkit dari sujud. Ini salat. Adakah amalan yang lebih mulia? Terkadang sebagian kita tersinggung dan marah kepada anaknya hanya karena anaknya mengganggu dia sedang makan, sedang tidur. Apakah makan, tidur, ustadz yang sedang mengajar lebih serius daripada orang yang sedang sujud? La, tiada amalan yang lebih serius daripada sujud. Karena amalan yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Allah adalah sujud. Bersamaan itu, Nabi bersikap lemah lembut dengan Hasan yang mengganggu beliau dan naik ke pundak beliau yang sedang sujud. Bahkan memanjangkan sujud. Contoh lainnya. Dalam riwayat yang sahih, bahwa ketika Nabi SAW khutbah, Nabi SAW kedatangan Hasan dan Husain. Beliau pun turun dari mimbar, kemudian memeluk mereka berdua, sembari membacakan firman Allah Jalla wa'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak itu adalah fitnah, ujian dari Allah untuk kalian. Contoh lainnya, dalam hadis yang sahih, Zainab yang merupakan anak tiri Nabi kita SAW dari istrinya Ummu Salamah datang kepada Nabi SAW dan Nabi sedang mandi. Dan Zainab masih anak kecil. Masuk ke kamar mandi mengganggu Nabi SAW mandi. Tetapi Nabi tidak marah. Justru Nabi bercanda kepadanya dengan menyiramkan air ke tubuhnya. Kemudian Nabi menyatakan, wara'aki ya luka, wara'aki ya luka. Di belakangmu, wahai luka. Luka ini panggilan untuk anak kecil yang bahasa Aceh. Ilikut draw ke hanya metua. Ilikut draw ke hanya metua. Di belakangmu, wahai buah hatiku. Di belakangmu, wahai buah hatiku. Contoh lainnya. Halah. Halah adalah putri Khadijah dari suaminya Abu Halah. Anak tiri Nabi kita SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau datang dan Nabi sedang tidur siang. Nabi begitu tahu Halah datang tanpa membangunkan Nabi. Maka Nabi pun memanggil Halah. Halah, Halah. Lihat ya. Butuh kesabaran ya. Apalagi anak-anak yang belum mumayyiz. Di dalam Islam itu
anak yang belum mumayyiz, bahkan sudah mumayyiz tetapi belum berumur 10 tahun, tidak boleh dipukul sekalipun dia tidak mau sholat. Sholat dia tinggalkan, tidak boleh dipukul kalau dia belum berumur 10 tahun. Dan adakah pelanggaran agama yang lebih besar daripada sholat? Tidak ada. Setelah kekufuran tentunya ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi, Nabi SAW bersabda, "Muru auladukum bis shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha li'ashir." Perintahkan anak kalian melakukan salat tatkala mereka sudah berumur 7 tahun. Dan pukul dia kalau nggak mau salat apabila sudah berumur 10 tahun. Di antara ulama ada yang berpendapat, apapun pelanggaran agama yang dilakukan oleh seorang anak, kalau dia masih di bawah umur 10 tahun, tidak boleh dipukul. Karena tidak ada dosa yang lebih besar setelah kekufuran selain daripada dosa meninggalkan sholat. Itu saja tidak boleh dipukul seorang anak kalau belum berumur 10 tahun. Maka perhatikan sebaik-baiknya. Baik-baik. Walaupun sebagian ulama ada yang menyatakan boleh dipukul, ya jika mereka nakal dengan pukulan yang mendidik, yang dengan pukulan tersebut mereka akan menjadi lebih baik. Tetapi tetap diperhatikan semaksimal mungkin untuk tidak menggunakan pukulan untuk mereka yang berumur di bawah 10 tahun. Terkait bagaimana tipsnya, ini relatif. Dilihat kondisi anak tersebut. Ada sebagian anak dengan dipuji, ya. Baik anak dengan dipanggil, dikasih makanan, ya. Kemudian dia enggak aktif lagi, ya. Dan setiap guru mestinya tahu, ya, bagaimana dia menyikapi setiap anak-anaknya. Karena nanti akan kita bahas bahwa seorang anak didikan itu tidak bisa diberikan satu porsi yang sama untuk semua mereka. Tapi hendaknya diperhatikan sisi umur dan karakter mereka masing-masing. Dan itu yang dipraktek oleh Nabi SAW serta ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya persilakan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Naam. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah kalau kita berdoa untuk kedua orang tua sendiri harus kita sebutkan nama lengkapnya, Ustadz? Bin atau bintinya, Ustadz? Nah, wallahu a'lam bishawab, ya. Yang saya ketahui wala ilmu indallah, dan saya sebagai penuntut ilmu agama yang kecil, bahwa mendoakan orang tua tidak harus, bahkan wallahu a'lam bishawab wala ilmu indallah, tidak dianjurkan untuk menyebutkan atau anjuran khusus untuk menyebutkan nama mereka. Seperti dalam ayat Allah menyebutkan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Dan Allah Maha tahu siapa orang tua kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, saya bacakan beberapa pertanyaan masuk melalui Zoom, ya. Kasihan teman-teman Zoom. Ya, insyaallah. Baik. Pertanyaan yang dari teman-teman yang masuk ke Zoom. Bismillah, Ustaz, ana pernah mendengar suatu yang haram yang masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi rasa takut kita kepada Allah. Jelas, ya. Akan mempengaruhi ketaatan kita kepada Allah. Akan mempengaruhi perilaku anak kita ke dalam ketaatan. Bagaimana cara bertobat dari semua itu, Ustaz, jika kita masih merasa ada harta haram yang terlanjur masuk ke dalam tubuh kita? Jawabannya, barakallahu fik. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam pembahasan taubat menyebutkan 3 syarat sah taubat setelah keikhlasan. Yang pertama, dia menyesali perbuatan tersebut. Jangan justru bangga dan menceritakannya kemana-mana. Yang kedua, dia meninggalkan perbuatan tersebut. Dan yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Dan bukanlah syarat sah taubat tidak boleh jatuh lagi ke dalam dosa. Ini jika pelanggaran agama yang dia lakukan tersebut antara dia dengan Allah. Tetapi jika berkaitan dengan hak manusia, dia harus kembalikan hak mereka. Ya, jika dia tidak mengetahui sahibul hak tersebut, dia cari ahli warisnya. Jika ahli warisnya pun tidak dia ketahui, maka dia sedekahkan atas namanya. Kecuali harta haram yang berkaitan dengan anak Adam, tetapi mereka rela, tetapi kita memperoleh dengan cara yang haram, sekalipun mereka rela, tatkala muamalah tersebut Allah haramkan seperti riba. Maka Allah katakan, falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Dia boleh menikmati hasil dari muamalah riba yang telah berlalu, ya, sebelum dia bertaubat, ya. Wa amruhu ilallah, dan perkaranya kepada Allah. Adapun setelah itu maka tidak boleh dia ulangi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ini dari Raimah Ujung Karang, Desa Ujung Karang, Kabupaten Sawang, Aceh Selatan. Aceh Selatan sampai streaming. Oh, streaming. Masya Allah. Barakallahu fik. Ustaz, apakah anak di luar nikah boleh kita ikutkan untuk jadi makmum? Nah, jawabannya boleh, ya. Nggak ada dosa anak yang lahir di luar nikah.
Dan tidak boleh seorang anak yang lahir di luar nikah, dia direndahkan. Karena yang melakukan dosa tersebut bukan dia, orang lain. Ini dampak jelek yang harus kita hilangkan di negeri kita ya. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Suatu jiwa itu tidak akan dibebankan dengan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Yang berzina ayahnya, ibunya, bukan dia. Ya. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, وَمَنْ يَكْسِبَ خَطِيئَةً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan barang siapa yang melakukan suatu dosa, kesalahan, kemudian dia lemparkan kesalahan tersebut kepada orang yang tidak melakukannya, maka sungguh dia telah memikul dusta dan dosa yang sangat besar. Jika anak tersebut anak yang saleh dan layak dijadikan sebagai imam karena hafalan Al-Quran dan kefakihannya, maka dia yang paling berhak dijadikan sebagai imam, walaupun mungkin dia lahir dari luar nikah, karena itu bukan dosa dia. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ya jamaah yang dimuliakan Allah, apabila seorang telah berzina, dia sendiri yang berzina, bahkan pernah nyembah patung, pernah membunuh, pernah berzina dan maksiat yang lainnya, tatkala dia telah bertobat, Allah tutup dosa-dosa dia yang telah berlalu. Allah membuka lembaran baru dengan dia. Nabi bersabda, at-taibu minad dan kaman ladan bala, orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa. Apalagi orang yang tidak melakukan dosa. Tidak boleh kita rendahkan seorang anak karena orang tuanya yang telah berzina dan karena dia lahir dari hasil perzinahan itulah. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Sering yang terjadi, Nah, pendidikan anak diembankan kepada ibu saja, sedangkan ayahnya merasa hanya bertanggung jawab mencari nafkah. Mohon nasihati Ustaz, agar para abah juga turut serta dalam mendidik. Masya Allah, kayaknya suaminya ikut kajian sore ini nih. Mudah-mudahan Ustaz. Pesan Nah, barakallahu fiik. Telah kita simak tadi ya beberapa ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita bahwa kewajiban memberikan pendidikan kepada anak itu berada di atas pundak seorang ayah yang pertama kali. Oleh karenanya dia dijadikan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nabi juga menyebutkan tadi bahwa dia akan ditanya oleh Allah tentang itu. Maka tiada nasihat lain selain mengingatkan ia tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan hal itu. Yang kedua, kepada seorang wanita juga hendaknya memperhatikan bahwa suaminya tidak memiliki waktu seperti dia di dalam mendidik anak-anaknya, karena dia sudah menghabiskan waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah. Maka di sini seorang istri hendaknya bersikap bijak, hendaknya berlapang dada dan memberikan waktunya semaksimal mungkin untuk anak-anaknya. Karena rumah tangga itu memang dibangun di atas sikap bahu membahu dan saling mengalah. Bukankah Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Walillahilham, kalau anti yang lebih sering mendidik anak-anak daripada suami anti, berarti pahalanya lebih banyak anti daripada suami. Kan bagus. Ya, kenapa harus ngeluh? Dan terkadang hal-hal yang sepele seperti ini syaitan masuk membukakan pintu perpecahan dan pertikaian yang berujung dengan perceraian antara dua pasangan suami istri. Yang kecuali memang sama sekali si suami tidak mau mendidik, tidak memberikan perhatian, maka ini perlu diberikan nasihat, teguran, diingatkan dengan lemah lembut. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini dari Khairul Anas. Pertanyaannya, bagaimana cara mendidik anak saat masih balita, Ustaz? Masya Allah. Balita itu umur 5 tahun ke bawah biasanya kan? Nah, barakallahu fiik. Kalau kita melihat penjelasan para ulama terkait fikih anak-anak, itu sudah mereka sebutkan, sudah dibahas oleh agama ini sebelum mereka lahir. Ya. Bahkan sebelum kita menikah. Dari anjuran mencari pasangan yang salehah, dan setiap kali kita melakukan hubungan pasangan suami istri, agar kita membacakan doa bismikallahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Barang siapa yang ketika datang
ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istrinya, dia membacakan doa tersebut dengan namamu ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang telah engkau anugerahkan kepada kami. Maka apabila Allah menganugerahkan anak dari hubungan mereka di malam hari tersebut, lam yadurrahu syaitanu ba'du, maka syaitan tidak akan membahayakan anak mereka tersebut. Di antaranya ketika lahir, menurut sebagian jumhur para ulama adalah mengumandangkan azan di telinganya. Di antara ulama yang menguatkan pendapat ini di zaman ini adalah Syekh bin Baz rahimahullah dan beberapa ulama lain yang memandang sahih hadis dalam hal itu. Nah, dan saya sebagai thalibul ilm lebih condong kepada pendapat para ulama yang mengatakan hadis tersebut adalah hadis yang dhaif karena ada rawi yang dhaif di dalamnya. Kemudian tips lainnya adalah memberikan nama yang baik. Yang ketiga, mendoakan ia dengan kebaikan. Seperti doa ibunda Maryam kepada Maryam, Allahumma inni wa'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku lindungi dia dan anak keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Dan Syekh Mu'bir rahimahullah ta'ala sebutkan dalam risalah Nasihati lil abai wal ummahat, untaian nasihatku kepada kaum ibu dan ayah. Beliau ingatkan bahwa Nabi SAW menruqyah Hasan dan Husain di sore hari dengan membacakan wa'idukuma bikalimatillahi tammah min syaitanin hammah wa min ainil lamah wa min syarri ma khalaq. Aku lindungi kalian dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari syaitan yang menakutkan, dari penyakit ain yang menyakitkan, dan dari segala kejelekan yang telah diciptakan. Ini hendaknya doa yang dihafal oleh setiap orang tua ya. Kalau anaknya satu orang, berarti dia bacakan kepada anaknya, u'idzuka bikalimatillahi tammah min syaitanin hamah wa min ainil lamah wa min syarri ma khalaq. Kalau anaknya perempuan satu orang, berarti u'idzuki bikalimatillahi tammah min syaitanin hamah wa min ainil lamah wa min syarri ma khalaq. Kalau anaknya 3 orang atau lebih ya, maka dia bacakan u'idzukumullah u'idzukum bikalimatillahi tammah min syaitanin hamah min ainil lamah wa min syarri ma khalaq. Cara yang lainnya adalah hadis. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyebutkan apabila matahari sudah terbenam, ya, idza dakhala sa'atun minal lail, ya, apabila telah masuk sesaat waktu yang pendek, saat itu waktu yang singkat. Setelah terbenamnya matahari, maka tahan anak-anak kalian. Ya, karena di saat itu syaitan bertebaran. Kunci pintu rumah-rumah kalian dengan bismillah karena syaitan tidak akan mampu membukanya. Itu salah satu bimbingan dari Nabi SAW terkait penjagaan anak-anak. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Itu saya bacakan pertanyaan dari Zoom lagi. Boleh. Baik, barakallahu fik. Bismillah, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala. Amin. Walaka bimithli. Izin bertanya Ustaz, apakah dengan tidak mengimani bahwa Allah di atas arsy bisa menjatuhkan kita ke dalam kekufuran Allah? Afwan jika ada penulisan yang kurang sopan. Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Para ulama menyebutkan di antaranya Al-Imam Az-Zahabi, ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, dalam kitabnya Al-Ulu lil Aliyyil Qahhar, sebuah kitab yang membahas sifat ketinggian Allah Jalla wa Ala di atas seluruh makhluknya dan di atas arsy. Di sana setelah beliau menyebutkan ayat, hadis serta ucapan para sahabat, tabi'in dan ulama Islam, beliau menukilkan kesepakatan mereka bahwa orang yang mengingkari istiwa Allah di atas arsy, dia telah mendustakan Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' dalam masalah akidah. Dan itu pembatal Islam. Akan tetapi jika dia mengimani Allah beristiwa di atas arsy tetapi dia takwil, maka para ulama tidak mengkafirkannya seperti kaum Asy'ariyah, karena at-ta'wil kata para ulama min mawani' at-takfir, salah satu penghalang kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Wal ilmu indallah. Naam. Fadhal Abu Talhah. Masyaallah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Naam. Terkait hadis sabar dalam mendidik anak-anak perempuan. Afwan Ustaz, bukan kami menafikan hadis tersebut, tetapi mendidik anak lelaki itu lebih butuh sabar yang banyak lagi Ustaz, lebih besar lagi sabarnya. Baik ya. Terkait hadis, nanti kita akan lewati hadis itu dalam kitab ini, bahwa barang siapa yang bersabar di dalam mendidik dan merawat anak perempuan itu, dia akan menjadi sebab orang tuanya selamat dari neraka. Jika ada yang berkata, bukankah bagaimana dengan
fakta bahwa sebagian anak laki-laki itu justru lebih sulit untuk dirawat daripada anak perempuan. Maka kita katakan sebagai berikut. Yang pertama, para ulama menjelaskan hadis itu karena beberapa sebab. Di antaranya, orang Arab di masa itu, mereka lebih bangga punya anak laki-laki daripada perempuan. Bahkan di masa jahiliyah, sebagian orang-orang Arab itu ketika dilahirkan untuk mereka anak perempuan, maka mereka akan membunuh anak itu, akan menanamnya hidup-hidup. Ayumsiku ala hundin am yadussuhu fi turab. Mereka akan membiarkannya hidup dalam keadaan hina atau akan memasukkan ia ke dalam tanah. Ya. Oleh karenanya dalam agama ini menyebutkan bahwa seorang bayi lelaki yang belum konsumsi selain ASI, air kencingnya itu cukup dipercik. Tapi kalau bayinya itu adalah wanita, maka harus dicuci. Kenapa? Karena bayi laki-laki sering dibawa. Karena biasa anak laki-laki lebih disenangi daripada anak perempuan untuk dibawa-bawa oleh keumuman orang tua. Yang kedua, hadis tersebut menyebutkan jariyah, ya. Jariyah, anak perempuan. Jariyah ini anak perempuan yang masih kecil, yang belum balik atau bahkan mungkin belum mumayyiz. Dan kalau kita lihat rata-rata anak di umur itu, anak laki-laki perempuan lebih sulit untuk dirawat daripada laki-laki. Dan yang ketiga, andai kata pun ada, tetapi dominannya ya seperti yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Dan itu pun sebabnya bukan hanya karena sulitin, tidaknya, tapi juga seperti yang disebutkan oleh sebagian para ulama di atas tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan di luar tema, Ustaz. Nah. Pertanyaan dari Dailana Nur Takengon, dari Takengon, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya menjadi tukang make up? Karena sebagian orang yang datang kepada kita make up-nya udah luar overdosis, Ustaz. Nah, itu bagaimana? Jadi tukang make up. Baik, ya. Jawabannya secara umum adalah firman Allah Jalla wa Ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian saling bahu-membahu di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras akan siksaannya. Jika wanita yang memakai make up tersebut adalah seorang pengantin, maka dirinci. Jika pengantin tersebut hanya akan dilihat oleh kaum wanita saja, seperti keumuman di Arab, dan tidak akan dilihat oleh tamu-tamu lelaki, maka tidak mengapa, ya. Atau dia make upnya untuk suaminya. Tapi mayoritasnya di masa sekarang justru sebagian wanita kalau di rumah, masya Allah, ya jangankan make up, ya, mandi aja malas. Sebagiannya, ya, bau bawang, bau minyak. Begitu mau keluar rumah baru mandi. Nanti begitu suaminya poligami baru nangis-nangis. Ya. Jika dia memastikan bahwa make up yang dia pakai tersebut akan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, tidak boleh dia melakukannya, karena itu masuk ke dalam ayat di atas tadi, ya. Saling bahu-membahu di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Baik, wallahu a'lam. Saya bacakan satu lagi. Oke, Ustaz, silakan. Pertanyaan dari Zoom, ya. Iya. Biar nggak sedih nih yang sudah mulai ngirim pertanyaan. Baik. Pertanyaan dari akhuna Johan Pradianto. Barakallahu fik. Ya Ustadz, waktu ada seorang teman ana memberikan bunga riba dari suatu bank konvensional ke ana untuk dimanfaatkan, tapi bukan niat sedekah. Pada saat itu ada perbaikan jalan di kampung ana, terus ana kasihkan untuk beli semen buat perbaikan jalan desa. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallah. Bagus. Ya. Bagus. Tetapi dia tidak akan mendapatkan pahala sedekah, kata para ulama. Dia hanya mendapatkan pahala at-takhallus minal haram. Upaya membersihkan diri dari hal yang haram. Dan perlu diketahui bahwa uang haram yang diambil dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syar'i, tapi dia adalah zat yang haram, itu tidak hanya boleh digunakan untuk bakti sosial. Bahkan Syekh Utsaimin dan juga selain Syekh Utsaimin menyebutkan boleh diberikan ke fakir miskin, tetapi bukan niat sedekah, dan tidak harus dia beritahukan kepada mereka. Dia tidak perlu memberitahukan kepada mereka. Nyopeng tu umum pegalian atau terima. Ya, berikan saja, tapi Anda ketika memberikannya bukan niat sedekah, tapi niat untuk
melepas diri dari perbuatan yang haram. Adapun orang lain bisa menerimanya dari orang tersebut. Kenapa? Karena dia mengambilnya dengan cara syar'i, yaitu hadiah atau pemberian. Nah, demikian fatwa sebagian para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Cuma khilaf di antara ulama apakah uang haram itu boleh digunakan untuk membangunkan masjid. Seingat saya Syekhul Islam sendiri punya dua pendapat dalam ini. Sebagian ulama menyatakan boleh, sebagian yang lain menyatakan jangan, karena itu rumah Allah hendaknya disucikan dari hal yang seperti itu. Dan sebagian ulama menyatakan boleh, tetap menasihati jika dia tidak melakukannya maka itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir Ustaz di silakan. Sore hari ini, pertanyaan dari Cianjur, Jawa Barat. Assalamualaikum kakak, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cianjur. Iya. Masya Allah. Izin bertanya, barangkali mengetahui bagaimana hukumnya kartu prakerja kalau misalkan mau daftar kartu prakerja untuk tambahan uang sehari-hari, tapi posisi anak sekarang sudah bekerja, hanya saja gaji tidak setiap bulan cair. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Saya perlu tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kartu prakerja, ketentuan dan syarat-syarat memperolehnya. Ya. Baik para karena pendengar, dengan mengetahui ketentuan dan syarat tersebut, ya, saudari yang bertanya atau saudara yang bertanya, silakan detailkan dulu pertanyaannya. Insya Allah minggu depan akan kita jawab, Ustaz. Nah, karena para ulama menerangkan sebuah kaidah, al-hukmu far'un an tasawwurih. Hukum terhadap sesuatu itu adalah cabang dari kepahaman kita terhadap sesuatu itu. Iya. Makanya perlu dirinci kartu prakerja tersebut dari mana dia dapatkan, siapa yang memberikannya, diberikan dia mengambilnya karena ada tawaran ataukah dia meminta. Iya. Kalau dia meminta berarti masuk dalam keumuman tercela meminta, kecuali kepada pemerintah atau karena suatu kondisi yang darurat. Jika itu ditawarkan, maka kita perlu tahu apa ketentuannya dan syaratnya. Apakah di dalamnya ada unsur riba, gharar, muqamarah, unsur judi ataukah tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang satu ini belum kita jawab, dan kami juga akan menggali informasi tentang kartu prakerja ini. Dan penanya yang bertanya silakan didetailkan dulu yang sudah dijelaskan Ustadz tadi. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita jawab. Demikian Ustadz ya. Nah. Ya. Kita tutup Ustadz, sudah. Baik, kita akhiri sampai di sini. Teman-teman sudah menjelang maghrib ya. Saya juga ada kajian pada maghrib. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya kembalikan kepada akhuna Abu Talha. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.